Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah praktek komputer akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagian modul analisis bisnis. Kita buka share accounting kita. Baik, ya. Kita buka data kita. Kita masuk ke bagian report, ya, bisnis analisis. Nah, di sini nanti akan muncul mengenai analisis bisnis di perusahaan kita, ya. Utamanya adalah pertamanya aset chart. Di sini ada pembagian asetnya, ya. Ada bank, ada kas, ada harga tetap, ada biaya dibayar di muka, ada persediaan, dan ada piutang dagang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagian mana dari aset kita yang paling banyak, yaitu bagian harta aset tetap atau harta tetap, ya. Nah, di sini juga ada bank, di sini juga ada piutang dagang, di sini ada persediaan. Ini adalah yang terbanyak, ya. Kita bisa analisis, berarti kalau bank terlalu banyak bisa dilakukan investasi, berarti investasi ke berbagai macam aset. Kalau harta tetap memang terlalu banyak dan tidak digunakan, berarti harus mengurangi untuk efisiensi. Nah, ini bisa dilakukan di analisis bisnis. Selain aset, ya, di sini ada profit and loss, di sini ada income, di sini ada cost-nya. Nah, di sini ada profit. Karena profit dari perusahaan saya minus, maka profitnya ke bawah minus. Nah, di sini juga ada chart cash and bank chart, ya. Ada BCA hasil multi komputer. Ini adalah di rekening, ya, di bank. Kenapa banknya banyak tadi di sini? Karena di BCA multi komputer ada banyak. Di sini ada kas kecil, dan ada kas belum di setor. Nah, di sini, ya, cash forecast di sini tidak muncul karena kita masih mengerjakannya dalam 1 bulan. Oke, baik. Nah, di sini ada profit and loss, ya. Sudah saya jelaskan. Ini ada sales chart, ya, di bulan September, ya. Nah, di sini masih ada 3 bulan berikutnya yang mungkin bisa diisi, ya. Nah, jadi nanti kalau ada 3 bulan data ini, nanti akan ada chartnya, menurun atau menaik penjualannya. Nah, di sini bisa dilihat langsung. Oke, baik. Nah, di sini ada rasio analisis, ya. Ada rasio di sini. Kita lihat chartnya, ya. Nah, di sini ada current ratio, quick ratio, cash ratio, account receivable turnover, working capital to asset, total asset. Nah, ini secara otomatis langsung terbentuk, ya. Return on asset, return on equity, gross margin ratio. Nah, di sini ini hanya tahun-tahun, ya, per tahun nantinya. Nah, oke, kita close. Kita masih ke bisnis analisis. Nah, di sini ada break even analysis. Di sini ada sales amount. Di sini ada sold goods, ya, atau HPP. Ini ada fixed cost, di sini variable cost. Jadi break even pointnya di titik 0,01. Di sini di titik 0,02, ya, di sini 0,02 sekitar itu. Break even pointnya. Nah, di sini $2, ya. CO2 selling unitnya price 1 dan cost marginnya 50%. Nah, break even pointnya zero profit kalau sales amount-nya $2, sold of good-nya 2, selling unit price nya 1, cost marginnya 50%. Di sini break even pointnya. Oke, baik, kita close, ya. Yang kedua adalah reminder. Nah, di reminder ini ada receivable ini piutang, ya.
account receivable do chart ya di sini. Yang 60 sampai 90 ada 8.305 atau 8 juta ya di sini. Yang lebih dari 90 hari ada 12.450, lebih dari 90 hari sini ya. Nah ini payable due date. Nah di sini account payable due chart. Nah ini ada yang 0 sampai 30, ada 30, 90 dan 90. Nah ini kita bisa mengontrol bagaimana utang kita ya. Oh ini belum dibayar, sudah lebih dari 90, kita harus lunasi. Begitu juga dengan piutang. Jadi piutang yang lebih dari 90 hari ini harus kita tagih. Oke, ditagih, di prioritas untuk ditagih dulu supaya dapat direalisasikan. Nah di sini base vendornya ada Metro Computer, value-nya 8. Oke, ya itu sih untuk pengingat. Kita close. Lalu ada kalender di sini. Nah ini bisa kita buat catatan-catatan di sini ya. Misalnya ini diklik kanan mouse, note. Nah, note-nya apa? Ya misalnya kita cancel. Kita buat tanggal 31 aja. Note misalnya pembayaran utang usaha ke Jeranding Komputer. Kita sip. Maka di sini ada tulisannya. Nah, pembayaran utang usaha. Nih, pembayaran utang usaha ke Jeranding Komputer. Ya, itu ada langsung. Bisa kita catat di sini sebagai reminder. Oke, baik, itu sekilas mengenai bisnis analisis ya. Nah, untuk melanjutkan ke periode sesudahnya, ini kan saya September. Untuk menginjak ke Oktober, kita harus pencet period end. Ya. Period end lalu month end. Period end September mau di-end-kan ya. Catatan ketika kita sudah oke, berarti catatan selanjutnya adalah bulan Oktober, bulan berikutnya. Oke, kalau kita pencet oke. Backup your data, yes. Semuanya depreciation jurnal, semuanya proses. Oke. 15. Ini you can select more. Oke, kita next saja. Oke. Profit account ini ada di bagian laba ditahan ya, atau laba tahun berjalan. Loss account sama di laba tahun berjalan. Oh ini loss account ya. Ini dia. Determine account to create the Access Journal of Evaluation. Laba tahun berjalan. Kita next. Kenapa? You are not allowed account is. Oh, dia will control account, berarti profit and loss-nya kita bikin di laba ditahan saja. Kita next ya. Oke. Ya, di laba ditahan berarti ini. Profit account dan loss account ya. Oke, kita proses. Oke, sudah kita lakukan
tutup bulan ya, tutup bulan September. Jadi sales transaction-nya di sini akan berubah menjadi Oktober. Kemarin September ya punya saya. Itu cara tutup buku bulanan. Nah, nanti ketika sudah bulan Desember, berarti harus ada dua, tutup buku bulanan dan tutup buku tahunan. Ya di sini period end, ya month end dulu, baru di year end, ya pada saat akhir tahun. Oke, baik, kita backup data kita. Sudah, itu mengenai tutup buku dan laporan analisis bisnis. Ini semuanya telah kita pelajari dari awal. Kita memasukkan data perusahaan, memasukkan transaksi, memasukkan harta, piutang, dan yang lain-lain sampai ke laporan keuangan. Ya, ini semua adalah proses yang akan dilalui untuk menggunakan aplikasi akuntansi, yaitu Shahir Accounting. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang lain yang serupa, misalnya seperti Accurate atau Journal ID dan yang lain-lain, pada dasarnya sama penggunaannya, hanya penempatan menu-menunya dan fasilitasnya yang berbeda. Ya, hanya itu yang berbeda. Nah, ini Shahir Accounting memberikan kita pengalaman dalam menggunakan aplikasi akuntansi. Semoga bermanfaat pertemuan kita selama ini, dan jangan dihilangkan ilmu ini, terus dipelajari dan diasah lebih dalam lagi ya, untuk kemahiran kita pada saat di dunia kerja. Karena untuk belajar software akuntansi ini sangat bermanfaat ketika kita akan bekerja nanti ya, atau di tempat bekerja nanti ya. Jadi jangan dilupakan ilmu ini. Kalau bisa sesewaktu waktu senggang dibuka dan dibuat latihan lagi ya, soal-soal misalnya menemukan soal mengenai transaksi bisnis. Nah, buatlah latihan Shahir Accounting ini untuk kemampuan kita, soft skill kita dalam akuntansi. Karena di dunia akuntansi saat ini sudah terotomatisasi semua menggunakan aplikasi, tidak ada yang menulis manual. Oke, baik, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatian selama ini, dan akan berlanjut di akhir sesi, yaitu ujian akhir semester yang akan diinformasikan di informasi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sukses.